Selamat datang di channel saya, Zakaria. Saya ingin membahas tentang pengertian VLAN. VLAN, Virtual Local Area Network. VLAN, Virtual LAN, adalah suatu model jaringan yang membagi jaringan secara logikal ke dalam beberapa VLAN yang berbeda. VLAN tidak terbatas pada kondisi fisik jaringan seperti pada LAN. VLAN dapat konfigurasi secara virtual tanpa harus melihat kondisi peralatan. Contoh penerapan VLAN. Pada contoh gambar ini merupakan sebuah jaringan lokal atau LAN. Akan tetapi, di dalam LAN tersebut dibagi kembali menjadi beberapa jaringan LAN, seperti yang ditunjukkan dalam beberapa warna yang berbeda. Kelebihan VLAN. Yang pertama, segmentasi lalu lintas. Segmentasi lalu lintas VLAN memungkinkan Anda untuk memisahkan lalu lintas jaringan berdasarkan kelompok fungsi, departemen, atau kriteria lainnya. Ini membantu mencegah konflik dan interferensi lalu lintas secara memastikan kelancaran komunikasi. Yang kedua, keamanan yang ditingkatkan. Dengan memisahkan lalu lintas ke dalam segmen-segmen yang terisolasi, VLAN dapat membantu meningkatkan keamanan jaringan. Data sensitif dapat dijaga dengan lebih baik dan risiko akses yang tidak sah dapat dikurangi. Yang ketiga, efisiensi dan kinerja. Dengan membatasi lalu lintas hanya pada beberapa perangkat yang relevan, VLAN membantu mengurangi kelebihan lalu lintas dan memastikan penggunaan bandwidth yang lebih efisien. Ini berkontribusi pada peningkatan kinerja jaringan. Yang keempat, fleksibilitas manajemen. Administrasi VLAN jauh lebih fleksibel daripada mengatur ulang infrastruktur fisik. Pada jaringan Anda dapat dengan mudah mengatur ulang pengaturan VLAN tanpa harus merombak kabel dan perangkat kelas. Yang kelima, penyederhanaan perubahan. Jika ada perubahan dalam struktur organisasi atau kebutuhan jaringan, perubahan konfigurasi VLAN dapat dilakukan dengan cepat tanpa mempengaruhi infrastruktur fisik yang ada. Keenam, optimisasi penggunaan sumber daya. Dengan memisahkan perangkat dalam VLAN yang sesuai dengan kebutuhan, Anda dapat mengoptimalkan penggunaan perangkat kelas dan sumber daya jaringan yang tersedia. Yang ketujuh, isolasi masalah. Jika terjadi masalah di salah satu VLAN, isolasi lalu lintas antar VLAN dapat mencegah masalah tersebut menyebar ke seluruh jaringan. Kekurangan VLAN. Yang pertama, ketergantungan pada hardware tertentu. Dalam beberapa kasus, implementasi VLAN tertentu dapat tergantung pada jenis switch atau perangkat yang terhubung ke jaringan tertentu. Yang kedua, kompleksitas konfigurasi. Pengaturan dan konfigurasi VLAN bisa menjadi rumit, terutama dalam jaringan yang lebih besar. Ini memerlukan pemahaman yang kuat tentang pengaturan jaringan dan administrasi. Yang ketiga,
overheat. Penggunaan VLAN dapat menambahkan overheat ke lalu lintas jaringan. Setiap VLAN memiliki handler sendiri yang ditambahkan ke paket yang dapat mempengaruhi kinerja jaringan. Yang keempat, kesulitan dalam mengatasi permasalahan. Jika terjadi masalah dengan VLAN tertentu, pencarian dan perbaikan masalah dapat menjadi sulit. Identifikasi masalah di satu VLAN dapat mempengaruhi VLAN lainnya, bisa menantang. Yang kelima, ketergantungan pada konfigurasi switch. VLAN memerlukan konfigurasi yang benar pada perangkat switch. Jika ada kesalahan dalam konfigurasi, bisa mengakibatkan masalah komunikasi. Yang keenam, masalah kompatibilitas. Beberapa perangkat mungkin tidak sepenuhnya kompatibel dengan konsep VLAN, terutama jika ada peralihan dari teknologi yang lebih lama. Yang ketujuh, perubahan yang mempengaruhi seluruh VLAN. Ketika terjadi perubahan pada infrastruktur fisik, seperti penggantian switch, perubahan tersebut bisa mempengaruhi seluruh VLAN yang ada. Jenis-jenis VLAN. Yang pertama, port base. Port base dengan melakukan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN sendiri. Apabila port tersebut hendak dihubungkan ke beberapa VLAN, maka port tertentu harus berubah fungsi menjadi port route atau VTP. MAC base. Keanggotaan atau pengelompokan pada jenis ini didasarkan pada MAC address. Tiap switch memiliki tabel MAC address dari setiap komputer beserta kelompok VLAN tempat komputer berada. Yang ketiga, protokol base. VLAN bekerja pada layer 2 OSI, maka penggunaan protokol IP dan IP extended sebagai dasar VLAN dapat dilakukan. Yang keempat, IP subnet address base. Selain bekerja pada layer 2, VLAN dapat bekerja pada layer 3, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar VLAN. Yang kelima, authentication base. Device atau komputer bisa diletakkan secara otomatis di dalam jaringan VLAN yang didasarkan pada autentifikasi user atau komputer menggunakan protokol 802.1x. Fungsi VLAN. VLAN virtual LAN adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendistribusikan beberapa segmen jaringan yang berbeda secara logis pada sebuah perangkat jaringan, router atau switch yang memiliki keterbatasan jumlah port Ethernet. VLAN berfungsi mengakomodasi konfigurasi jaringan komputer fisik ke dalam sejumlah domain siaran. Meskipun domain siaran berbeda, jalur yang dihasilkan VLAN bisa melalui perangkat penghubung yang sama. Cara konfigurasi VLAN. Sebelum kita mengkonfigurasi VLAN, kita harus mendesain topologi apa yang kita akan gunakan. Pada contoh kali ini, saya akan menggunakan topologi point-to-point. VLAN akan kita setting pada core router dan akan didistribusikan melalui jaringan wireless dengan topologi PTP, point-to-point, dan sebagai edge port akses. Terdapat sebuah switch manageable yang tersambung langsung ke perangkat station. Langkah pertama, setting core router.
kita setting VLAN terlebih dahulu pada router utama. Di sini kita akan mencoba menambahkan dua VLAN pada interface Ethernet router yang tersambung dengan IP access point. Masing-masing VLAN ID 100 dan VLAN ID 200. Selanjutnya kita akan menambahkan IP address pada masing-masing VLAN. Untuk VLAN 1 kita isi dengan 172.16.1.1/24 dan VLAN 2 kita isikan dengan 192.168.10.1/24. Kita juga bisa menambahkan DHCP server di masing-masing interface VLAN tersebut untuk didistribusikan IP address ke klien secara dinamis. Langkah kedua, konfigurasi IP dan station. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi pada perangkat wireless yang digunakan untuk koneksi. Supaya VLAN dapat didistribusikan secara langsung dari core router, maka untuk perangkat wireless AP atau station kita setting ke mode bridge. Berikut ada konfigurasi wireless diisi AP access point. Pada sisi AP, kita setting antara interface VLAN dan Ether 1 ke mode bridge. Langkah awalnya kita tambahkan terlebih dahulu interface bridge pada perangkat IP. Misalnya kita beri nama dengan bridge 1. Setelah itu kita masukkan interface VLAN dan Ether 1 ke bridge port. Setelah konfigurasi pada IP selesai, selanjutnya kita akan melanjutkan setting pada sisi station. Berikut adalah konfigurasi pada interface wireless di station. Seperti halnya perangkat IP, di sisi station kita setting pada interface VLAN dan Ether 1 ke mode bridge. Untuk langkah-langkahnya juga sama. Kita tambahkan dahulu interface bridge pada sisi station. Setelah itu, kita masukkan interface VLAN dan Ether 1 ke bridge port. Langkah ketiga, konfigurasi switch manageable. Untuk membuat supaya VLAN dari core port trunk dapat dipecah ke beberapa jaringan independen, maka kita perlu melakukan konfigurasi pada switch manageable sebagai access point atau edge port. Kali ini perangkat switch yang kita gunakan adalah RB250GS dengan sistem operasi SWOS. Berikut langkah-langkahnya. 1. Kita aktifkan terlebih dahulu fitur VLAN yang tersedia pada switch. Yang kedua, setelah diaktifkan, kita setting untuk edge point export. Bagikan VLAN ID 100 akan didistribusikan melalui Ether 2. Switch dan VLAN ID 200 akan didistribusikan melalui Ether 3 switch dan Ether 1 dari switch terhubung ke station. Sebagai langkah terakhir, untuk melakukan pengetesan, kita menghubungkan perangkat klien ke masing-masing interface switch yang telah kita setting sebagai edge port. Kita aktifkan DHCP client octal IP address pada perangkat tersebut
dan kita lihat apakah alokasi IP address sudah sesuai dengan segmen network dari masing-masing VLAN. Apabila konfigurasi step by step yang kita lakukan sudah benar, maka kita cek pada DHCP. Traces di core router akan tampil DHCP traces dari klien yang melakukan request IP address, baik yang terhubung di Ether 2 switch maupun Ether 3 switch. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.